tadi tangan Segen. Jadi ada 1 tukar 1 kan. Iya. Jadi gak jadi rugi nih buat RRQ Akira. Oke, dan drafting phase game kedua. Match point untuk RRQ Akira. Mampukah The Mongols menyamakan keadaan atau mereka akan dihancurkan oleh perwakilan dari MPL Latam Season 2 yaitu RRQ Akira di babak wildcard ini. Dengan kembali ya berarti RRQ Akira ada di second pick. Ada Eve yang dihilangkan, Fanny kembali masuk ke dalam prioritas band. Ini harusnya masih nggak terlalu jauh beda ya. Bakal ada Gatot lagi mungkin. Dan juga Hilda yang diantisipasi oleh The Mongols. Ya, yang sebenarnya gue kira kayak Hildanya bisa diambil ya buat The Mongols juga. Mereka bisa main agresif dengan Hilda, tapi mereka ternyata mungkin draft mereka tidak akan bermain seputar dari Hilda juga. Tapi masih dengan Fanny nih yang belum kita lihat sejauh ini. Masih di ban terus-terusan untuk second ban pick. Chip juga di ban. Chusin seharusnya akan menjadi ban ketiga bagi RRQ Akira. Tapi ban kemana nih sekarang? Masih Gatot Kacakah? Atau kalau melihat game yang tadi ya, Loyi menurutku masih bisa di ban sih dengan mereka. Sebenarnya ngerepotin sih, Ya, Loyi ya. Loyi ini kayak menjadi mimpi buruk buat fighter. Terus juga roamer tank gitu. Iya, iya. Kayak males banget ya buat ketemu dengan Loyi. Kayak kita punya hitbox besar nih, badan kita udah besar. Masih ditarik lagi di tengah dengan Loyi. Benar. Dan mempermudah Loyi juga untuk menyesuaikan duality-nya gitu kan. Sehingga dia banyak target yang bisa dituju. Tapi Gatot Kaca kembali, berarti ini nggak ada perbedaan dari banning phase-nya The Mongols ya. Kalau dari RRQ Akira sama, berarti ini yang terakhir adalah Jushin ya. Jushin Untuk banning terakhir dari RRQ Akira di fase ban pertama. ya 99% lah Jushin. Kecuali mereka takut dengan sesuatu yang lain ya. Karena tadi pun mereka masih cukup mulus buat gameplay mereka. Ini harusnya akan menjadi 6 band yang sama. Di game yang kedua kita cuman beda urutan saja buat RRQ Akira. Jushin, Ya, itu dia. Oke, pick pertama. Apa yang akan diambil oleh The Mongols? Apakah langsung membuka lagi nih? Masih Hylos. Masih ya. Belum ada perbedaan sebenarnya antara game pertama dan kedua. Karena jujur Hylos juga masih selalu muncul. Dan tadi kita lihat itu berarti game pertama Hylos kalah nih di tangan The Mongols. Karena total win rate itu 87,5% harusnya tadi. Buat Hylosnya ya. Iya ya. Ya tapi ini Hylos memang banyak banget loh hari ini. Hylos, tapi Bruno kemana nih Bruno? Kita belum melihat Bruno juga tadi. Povius bahkan bukan menjadi pilihan untuk di first and second ya buat RRQ Akira. Ya. The Mongols juga bahkan gak ngambil Povius sama sekali. Ya, dan ada fun fact. Di mana Luis punya 19 unique hero selama karirnya atau selama perjalanan dia di M-Series. Dan dia adalah peringkat ketiga dari semua player di sejarah M-Series dengan 19 unique hero. Luis Ya. Nomor 3, oke. Tapi ini ada yang beda nih sekarang. Aurora Chow ternyata yang diambil. Bukan Suyo dan Khalid. Apa yang dibawakan oleh RRQ Akira sekarang? Apakah mereka akan mencoba untuk bermain assassin sekarang? Karena jelas nih, Matilda Alpha ada. Oke, ini kalau Matilda Alpha ya lagi-lagi ya kayak di game sebelumnya kita bahas itu bakal jadi power pick banget buat The Mongols gitu. Kombinasinya sama Hylos pun ada dan pick off dari Chow harusnya bisa dinetralisir dengan adanya efek shield dari guiding windnya Matilda. Dan apakah itu adalah strategi yang dipersiapkan oleh The Mongols ya? Atau mereka mau coba hal lain seperti tadi mungkin? Yang jelas akan beda ya karena Aurora sudah diambil juga. Tapi Vexana dan Poveus. Oke. Ini jungle-nya disimpan sampai yang terakhir ya. Tapi aku suka sih, Vexana berarti akan ada 3 badan nih berarti. Terhitung dengan Eternal Guard berarti ya. Iya. Poveus tebel, Hylos tebel, Eternal Guard juga ya merepotkan lah, pasti akan mengusir mundur lawan. Ini kayak mereka butuh burst buat RRQ Akira. Mereka butuh jawaban cepat juga, Nathan misal, Kari misal. Wah, tapi ini bakal merepotkan ke arah RRQ kalau mereka main assassin ya. Yap. Feeling aku sih bakal tetap Alpha? Alpha atau ya hero fighter lah ya. Karena Suyo pun masih ada dan tadi digunakan oleh King juga masih aman kalau menurut aku. Alpha atau Suyo, Alpha lebih baik karena ya dengan ada Poveus dan juga Hylos udah punya jawaban lah setidaknya dari 2 pilihan hero tersebut dari The Mongols. Dan ya, system ready, Alpha is online. Ya, Alpha. Karena memang dibutuhkan ya. True Damage bersama dengan Beta. Force Swing-nya bisa nge-refill kembali untuk HP dari Alpha. Spare of Alpha untuk kabur ya, bisa buka, bisa kabur. Tapi Alpha ketemu dengan Vexana lumayan repot loh Alphanya. Oke. Ya, kena efek fear. Benar. Tertahan juga, tapi no 1-1. Oke. Meskipun tadi belum bersinar di game yang pertama, lagi-lagi 1-1 ini nggak mudah untuk
bisa ditangkap ya. Apalagi dengan membawa Chow yang notabene-nya dia bukan hero yang memberikan efek suppress. Sehingga 1-1 dengan Needles in Flower ini mudah banget untuk bisa menghindar dari pick off yang coba dilakukan dari Chow. Dan sekarang kita masuk ke pick banning keempat dari The Mongols. Belum adanya Gold Laner dan juga antara XP atau Roam. Kira-kira apa nih? Apakah kembali dengan hero-hero yang punya efek CC seperti Tigreal mungkin? Kemungkinan gold sih oke banget ya. Kayak tutup aja hero-nya Gusta Bruno. Kayak Cici. Oh, oke. Cici, oke. EXP ya berarti yang tutup ya? Iya, karena ya Cici bakal bisa memenangkan power hero-nya dibandingkan dengan Poveus, itu yang pertama juga. Tapi Cici kalau ketemu Poveus di early, Iya, bakal dibully bakal juga bonyok sih. Iya, bonyok dulu di early ya sampai After level. War X lah ini. Iya, kalau punya satu item War X baru tuh. Iya, baru ngebully balik. Kalau enggak susah dia pasti bakal kena pressure meskipun ya Demonic Eye-nya kan udah pindah juga kan. Iya. Jadi Oke. pasif. Dan kali ini banning terakhir dengan gak adanya 1-1. Apakah hero-hero yang punya Purify juga diantisipasi nih sama Araki Akira? Meskipun masih banyak ya. Tapi dengan membawa Alpha ya harusnya hero yang bikin Demon Hunter Sword sih. Untuk item build-nya sih. Kalau menurut aku ya. Mungkin contohnya kayak itu dia. Coy, nggak ada hubungannya. Aku kira bakal Cloud gitu, antisipasi tuh Cloudnya mau diambil nih. Kayaknya Cloudnya bakal diambil lagi deh, di pick keempat deh. Bisa sih kalau mereka mau ambil Cloud juga, masih Iya. tetap bisa kan. Soalnya aku kira band terakhir itu bakal Cloud gitu. Kalau misalnya mereka emang mau coba hero lain yang bisa ngerontokin banget nih. Kayak misalnya Kari atau, ya Kari Iya. bakal susah sih. Cuman ya Nathan gitu. Nathan, Kari. Tapi Kari range-nya pendek banget ya. Iya sih. Serem. Tapi Cloud paling aman sih sebenarnya. Ya BMI lah buat bisa dimain juga. Oke, lalu sebaiknya EXP lagi atau karena ini masih ketutup lah buat Mongolsnya, buat junglernya mereka ya. Jadi mereka masih bisa membawakan Assassin juga. Edit Ben. Ini harusnya Cloud sih. Cloud? Kalau menurut aku ya, karena tadi juga Gusta oke. Cloud atau sekalian Iritel? Wow, retail. Iritel nih. Lari tuh ya, kejar-kejaran sama Hylos ya. Kejar-kejaran aja udah. Iya sih, Cloud emang agak sedikit repot kalau ketemu sama Poveus ya. Karena Blazing Duetnya ada chance untuk di cancel, apalagi ada Eternal Scar juga dari Vexana. Kalau Iritel memang bisa, cuman Iritel build ke arah kritikal. Jadinya buat makan Hylos dan Poveus bakal lebih berat sih. Apa? Xia. Ixi ya. Enggak sih harusnya. Harusnya enggak. Wah Bruno. Bruno yang dikeluarkan ya. Oke. Tapi kalau ini kombonya Ixia Hylos loh bisa. Ixia Hylos kah? Waduh. Tapi ada Chow loh Om. Bakal repot gak sih? Apa bakal di cover ya? Bisa di cover Bisa sih. di cover ya. Tapi ya bebas lah. Kita golden siapa nih yang aman dari Bruno ya. Ini akhirnya kita kangen dengan Bruno. Gak ada tadi di game pertama. Di match ketiga. Iya di match ketiga ada tuh ya. Tapi ini game pertama tadi gak ada. Oh iya. Nah ini akhirnya ada Bruno kembali yang muncul. Oke. Dan Melissa, ini dia yang kita nantikan ya. Melissa Kejutan yang muncul dan wow. wow, Melissa. Ya karena aku bisa bilang Melissa sebenarnya kalah range dibandingkan dengan Bruno. Oke, dan Melissa tipikal ke arah Demon Hunter Swords kan? Yap. Dan dia bakal bisa dilumat dengan damage besar dari critical duluan dari arah Bruno gitu kalau 1v1 ya, dalam situasi 1v1. Dari segi go away-nya juga areanya nggak sejauh itu untuk bisa ngebuat Bruno-nya nggak bisa ngehit. Ya dan jangan lupa itu masih ada glacier kan yang bisa dipakai nanti. Oke. Jadi nggak bakal bisa stay di satu tempat nanti buat go away-nya dia. Dia harus geser nanti dengan fallingnya. Oke, wow, Ringskay. Apakah Melissa menjadi jawaban yang tepat nih untuk teman-teman dari The Mongols. Dan last pick-nya, ini yang dari kita bahas ternyata munculnya malah di pick ke-10 nih. Ada Matilda di sana kombinasi, Matilda Alpha. Ya udah nggak usah diragukan lagi ya. Kita udah sering melihat lah kalau kombinasi dari Matilda Alpha. Dan ini bisa menjadi combo yang bakal sulit untuk bisa ditangkap juga sih buat Matilda Alpha-nya ya. Karena melihat bagaimana kondisi dari The Mongols sih sekarang. Mereka nggak punya hero sisi pasti ini untuk bisa menangkap Alpha. Dan juga berarti ya Matildanya akan bebas dong nanti buat lompat-lompat. Mau tangkap yang mana sekarang? Alpha atau Matilda nih? Karena Alphanya pasti dibantu dengan Matilda dan untuk menuju ke bagian belakang. Mereka hanya akan mengandalkan Glorious Pathway dari Hylos. Atau mungkin ya Poveus dengan Dark Wave-nya kalau memang kena nanti. Iya, tapi bakal cukup repot ya dengan ada Matilda. Pasti semua inisiasi dari The Mongols akan bisa diantisipasi oleh Anarki Akira.
Dan ini adalah match point untuk RRQ Akira. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan clean sweep atau poin penuh di pembukaan match mereka. So here we go to the line of down. Match keempat game kedua. RRQ Akira versus The Mongols. Enjoy the game. Yep. Ini masih dengan tuker-tukeran hero juga sih. Ada Suyo Alpha nih yang berpindah tangan ternyata ya buat Suyo dan juga Alphanya sekarang. Dan ini memang pilihan yang terakhir tadi yang kita lihat Zetsu akhirnya mengamankan buat Suyo. Jadi kayaknya nggak ada pilihan yang lain ternyata buat Suyo. Dimana Suyo sebenarnya sudah ada nerf buat Suyo yang menurutku ini cukup major ya buat nerfnya dia. Oke. Dari detikan yang memang bertambah cukup lama. Nah dari emblem yang kalau kebuka sekarang Marksman ngelawan basic common emblem ternyata buat Bruno bukan assassin ya. Jadi memilih untuk bermain defensif saja nih. Tapi membawakan Fatal bersama dengan Weapon Master buat Gusta Lagusta. Oke. Dan kalau kita lihat ada Purify juga di tangan dari Bangkai. Mungkin mengingat karena dia sosok opener atau pembuka untuk The Mongols gitu ya. Dia harus lebih aware lagi dengan banyaknya efek sisi yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari RRQ Akira. Sehingga Purify bukan Vengeance yang dibawakan atau bukan Revitalize juga yang dibawakan. Kali ini RRQ Akira memang terlihat cepat untuk rotasinya. Baik lagi karena Luis ya menggunakan Matilda membuat rotasi awal dari RRQ Akira ke lane di side-nya. Ini bakal lebih cepat lagi untuk bisa mereka lakukan. Dan terlihat ada 3 player yang berkumpul di sana. Mencoba untuk menangkap Zetsu, dipaksa mundur Bangkai. 1 bar HP yang tersisa. Tapi Zetsunya tertinggal. Memang ada pertukaran damage di sana. Tapi belum ada yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Ya, ini sangat tebal sekali untuk hero-hero yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Mungkin kecuali dari Gold Laner yang tampaknya masih cukup damai-damai saja nih. Antara Bruno bersama dengan Melissa juga. Dan setup untuk di turtle yang pertama akan spawn sebentar lagi. Sudah mulai dipegang mungkin untuk lokasi-lokasi dari bushnya. Dipegang The Mongols bakal diusir dengan RRQ Akira. Ada King yang sudah kembali dengan HP penuh tadi. Isinya dari mendapatkan darah dari creeps yang ada di jungle. Iya, dan kalau kita lihat untuk 2 menit memang belum ada tekanan yang dilakukan oleh kedua belah tim yang berhasil membuahkan poin kill ya. Karena tadi di bagian atas juga kita lihat masih belum bisa mendapatkan poin kill pertama. Dan lihat gimana damage dari volley shotnya Bruno. Ini yang membuat Ringski ya memang dia bisa ngasih modalsnya. Tapi ya nggak bisa terlalu lama juga nih ketemu volley shot yang damage-nya kritikal. Dan turtle pertama ini akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Ya apalagi tadi ada timing sih, aku ngeliatnya kayak waktu lagi adu mekanik mereka timing ya. Oh, the way of dragon dari Tekashi yang langsung di-follow dan begitu cepatnya first blood dipegang oleh Seigen dan turtle. Masih bisa di-take over oleh Zetsu. Penggunaan retribution yang sangat on point dari The Mongols membuat RRQ Akira setidaknya mereka hanya mendapatkan 1 poin kill tanpa objektif turtle ya. Ya, tapi masih dengan kemenangan kecil untuk Gusta Lagusta nih buat di area dari bottom lane. Dia masih sanggup untuk mengusir mundur tadi buat si Ringski-nya. Dan Luis di sini ya nggak bisa terlalu agresif ya seperti yang tadi waktu dia bermain Chow, dia akan bermain lebih ke nempel untuk menjadi super system buat teman-teman yang lain. Iya. Tapi jujur ini lebih temponya lebih turun dibandingkan dengan game sebelumnya ya, game pertama. Karena ya kedua belah tim benar-benar masih mengobservasi dulu kemana rotasi dari lawannya gitu. Belum terlihat adanya pressure yang begitu besar meskipun ya Seigen kehilangan 2 bar HP di waktu yang tepat tadi. Benar-benar kombinasi efek sisi dan juga skill yang sangat on point ya tadi digunakan ya. Ya itu sakit banget tuh, Soul Saver yang di hold ya tadi. Iya. Oh Evil Queller yang di hold tadi. Dan Rings punya 1 corrosion nih baru selesai tadi. Gusta Lagusta, Haskell kah? Belum selesai mungkin buat Haskell-nya dia. Tapi Ringsnya kelihatan ya lumayan hanya akan bermain cukup ini ya, cukup defensif. Main di area rumput aja, berusaha untuk mendapatkan last hit. Nah ini kalau udah mulai buka gini, Luis dengan Gusta Lagusta bisa nih oke, ada 1 enemy. Mungkin mereka bisa pressure, tapi yang enggak ternyata masih dibiarkan untuk Gusta Lagusta berduel 1v1 dengan Ringski. Dan kita lanjut, kita akan melihat untuk di area mid, apakah akan ada vision yang bisa dibuka dengan Luis juga, karena mereka butuh untuk open the vision. Lagi-lagi nih yang terjadi tadi. Damage yang cukup besar diberikan juga. Iya. Bagaimana Evil Queller ya, yang tipe hold untuk di early game memang cukup berbahaya damage-nya. Ngeganggu ya. Yep. Ditembak dari jauh, diulur lagi, dipoking-poking lagi. Tapi ya, ada Haskell, item yang dituju sebagai item pertama dari Gusta Lagusta nih ya. Harusnya dari segi sustainability atau daya tahan, Haskell ini jauh lebih, daya tahannya lebih tinggi dibandingkan dengan adanya Crescent Sight. Dan Tekashi memang didorong mundur, terpaksa kehilangan banyak HP. Tahun pertama ke kedua akan dicoba di kontes, tapi The Way of Dragon yang kembali karena Mikey. Tapi Tekashi kehilangan momentum untuk bisa escape. Oh masih selamat, bahkan di bagian lain Bangkai yang menutup 3 player dari RRQ Akira.
Yang kali ini membuat turtle kedua kembali dipegang oleh Zetsu dan sepertinya akan menjadi milik The Mongols kembali. Ya ini tidak akan bisa mendekat sama sekali atau akan ada pencurian kan? Nope. Tidak bisa dilakukan tadi Zetsu meskipun agak terpancing tadi ya untuk mengejar ke Tekashi. Tapi masih bisa dipegang untuk pemain yang lain bersama dengan Bankai juga. Jadi pertukaran yang masih cukup memadai bagi The Mongols. Dari goalnya akhirnya dua-duanya berimbang juga sekarang. Dari Zetsu first item Hunter Strike tadi Bankai first itemnya dia Thunder Bell juga menjadi prioritas buat dia yang diselesaikan langsung. Itu belum dihitung dengan item pecahan ya. Jadi kalau pecahan ya beda lagi itu bukan prior buat first item. Tapi apakah ada follow up nih di bagian belakang? Oh ada follow upnya. Wow begitu cepat Zetsu pun langsung menghilang. Kombinasi dari The Way of Dragon dan juga Spear of Alpha membuat momentum didapatkan oleh Anarchy Akira. Zetsu nggak bisa diselamatkan. Dan justru ini menjadi kerugian untuk The Mongols ya. Karena di bagian bawah pun nggak ada pressure balasan dari The Mongols gitu. Dari Gustavo Agusnya masih aman om. Dia masih belum ada point death sama sekali. Dan sejauh ini kita lihat Rinske memang coba untuk mengejar gold yang ada. Tapi terlihat di bagian tengah ada percobaan yang coba dilakukan. Tapi masalahnya bagian bottom lane dengan satu volley shot lagi-lagi Rinske dipaksa untuk mundur. Ya, dan memang ada Madus ya buat bisa memberikan multiple shot. Tapi dia butuh untuk range juga diem di bagian tempat di mana dia bisa menjadi inceran nantinya untuk Rinske. Dan ini masih dengan team fight yang cukup panjang yang sedang terjadi di mana sama-sama dari kedua tim ini berusaha untuk saling kiting satu sama lain. Cuman kalau lebih lama lagi main kiting The Mongols, mereka akan cukup rugi karena damage yang diberikan dari volley shot terlalu besar. Iya, dan juga membawa hero support gitu dari Anarchy Akira ya yang bisa merigen kembali HP yang sudah hilang dari pokingan yang dilakukan oleh The Mongols. Memang ada satu objektif yang didapatkan di arah atas, strukturnya sudah hancur. Dan sekarang memang masih menunggu untuk objektif turtle selanjutnya. Tekashi membuka Jet Kundo, target yang terlihat adalah Shenlin, tapi terlalu tanky sepertinya untuk bisa dieksekusi. Bankai, Duel Dragon terkena, langsung fokus, follow up begitu cepat dengan King Eagle, tapi backupan datang. Shenlin membuka Glorious Pathway, masih selamat dan sekarang bangkainya hilang. Shenlin target kedua, mencoba untuk dikejar. Dengan damage volley shot yang sangat menyakitkan, Flicker pun dikeluarkan oleh Gustavo Agus, tapi masih belum berhasil mendapatkan satu hit terakhir ke arah Shenlin. Ya, tapi pressure yang bagus tadi ya dari Anarchy Akira. Tadi mereka berhasil untuk mengusir mundur semua The Mongols sekaligus mendapatkan Bankai yang berarti ada objektif yang terbuka yaitu Turtle. Dan Turtle kali ini sudah hilang untuk Turtle yang ketiga. Jadi Turtle-nya masih saling berbagi lah untuk 2 dan juga 1. Tapi ya lambat laun nih. Sudah mulai bisa terkejar juga untuk The Mongols-nya dan bahkan terbuka untuk defensif mereka. Waduh, ini cukup berbahaya karena Rinske memang ke-trigger tadi Purify untuk menghindar dari The Way of Dragon. Backupan datang, Moodles pun lempar. Tapi Shenlin berhasil ditangkap dengan satu volley shot dari Gustavo Agusta. Damage yang sangat-sangat menyakitkan. Dan Seigen pun kehilangan final fight-nya. Bankai di sisi lain masih terlalu tanky. Tapi Tekashi mengejar ke Rinske dan sekarang one last hit. Masih coba bertahan dari heal yang dilakukan dan berhasil pula dieksekusi tanpa ada pertukaran. 0 point kill. Selama 8 menit game berjalan. Ini belum berhasil dipecahkan oleh The Mongols. Ya, dan bahkan ya dari Akira mereka berhasil untuk bertahan karena mereka punya Matilda. Jadi semakin lama tim fight yang berlangsung akan cukup menguntungkan juga. Lihat, Matilda punya Flash of the Oasis. Dan tadi Gustavo Agustanya dia ada Berserker Fury juga. Dan akan menuju langsung ke Malfigure, item ketiga. Yang menjadi item wajib sekarang ya. Dari goldnya juga kelihatan Melisanya cukup berjuang nih untuk mendapatkan gold. Masih di angka 5.000 berbanding dengan 1.300 berarti ya untuk difference-nya. 6.300 lawan 5.000 tadi. Oke. Wow, ini benar-benar game yang cukup berbanding terbalik dengan game pertama. Karena Anarchy Akira mereka menguasai di mid game untuk kali ini. Dan kembali dengan Tekashi, The Way of Dragon yang di-follow begitu cepat. Frigid Glacier dan juga Hellstone Blast. Tapi di sisi lain King ditahan. King Eagle terlalu dalam untuk Luis. Dan dia pun tertinggal dikejar oleh Rinske. Berhasil didapatkan oleh Zetsu. Dan sekarang lihat gimana Anarchy Akira yang kehilangan sang roamer di area purple buff. Memang Tekashi tadi follow up-nya belum berhasil dimaksimalkan ketika Shenlin lah yang ditarget olehnya. Ya, tapi kita melihat juga nih ya, Anarchy Akira mereka tadi tidak terfokus di satu hero, tapi mereka cukup tersebar. Jadi waktu ada yang ditendang dari Hylos memang terlalu tebal, gak bisa langsung target kan. Jadi target mereka langsung belok ke Mikey. Tapi Mikey-nya ternyata masih bisa survive juga. Gak ada yang tumbang sama sekali buat The Mongols dan mereka lagi unggul sekarang untuk jumlah pemain ya. Tapi sudah tidak unggul karena sudah mulai kembali respawn dan juga sudah mulai berjalan. Dan bahkan ada di Lord sekarang, Anarchy Akira. Mereka sepertinya akan mendapatkan Lord ini tanpa hadangan sama sekali melihat di minimapnya juga. Damager dari The Mongols itu masih ada buat di area top. Iya, mereka kayaknya percaya untuk bermain di area high ground ya. Karena membawa Melissa bermain dalam area base bakal sangat aman pastinya dengan models yang bisa digunakan dan cukup jauh juga range-nya.
Kita lihat RRQ Akira akan semaksimal apa dengan Lord pertama ini. Mengingat untuk di game sebelumnya mereka memang berhasil membalikkan momentum ketika Lord pertama mereka dapatkan. Tapi ada Melvic Gun yang dibuild oleh Gusta Lagusta, mid lane pressure. Waduh. Coba dilakukan, berhasil diantisipasi dengan begitu cepatnya. Sakitnya. Dan Shenlin, damage dari Bruno. Sangat menyakitkan, volley shot demi volley shot dan terima membuat high loss-nya babak belur, Om. Ya, dan ini masih diteruskan juga dari Gusta Lagusta yang akan mendapatkan objektif juga untuk di area bottom. Masih dicicil dengan Hailstone Blast dan di area mid-nya masih akan berjalan untuk King juga. Jadi 3 lane push sedang diusahakan dan area mid akan menjadi prioritas untuk RRQ Akira ambil sekarang. Oke, memang berhasil menghancurkan struktur di bagian tengah. Circling Eagle diaktifkan hanya untuk mendorong Zetsu menjauh dari area purple buff. Masih di Super Wave Minion juga di 3 wave yang berbeda. Di bagian atas sepertinya nggak bisa diselamatkan, hanya ada inner turret saja yang tersisa dari area inner turretnya The Mongols. Yap, dan masih berlanjut seharusnya ya untuk pengambilan dari turret-turret milik dari The Mongols juga. Ini bisa di-engage kalau mau, tapi Shenlin benar-benar menjadi garda terdepan yang terkuat ya. Berulang kali kita melihat dia kena dari volley shotnya, tapi masih bisa loh untuk survive, bertahan sampai dengan selama itu. Iya, revitalize sih lagi-lagi ya. Yep. Menjadi satu kunci juga untuk Shenlin. Karena kombinasinya sama Glorious Pathway menambahkan healing effect itu loh. Yang ngebuat Glorious Pathway langsung cepet banget dan digagalkan. The Wild Dragon, TKC menangkap target kembali kejar dengan Retributions. King berhasil membuat momentum dan sekarang Zetsu didapatkan oleh RRQ Akira. Dan The Mongols, wow, mereka kehilangan sang jungler. Sekarang udah langsung aja diinvasi habis-habisan orange buff yang dimiliki. Ya, ini dia dari item build-nya nih, Bruno-nya. Bisa build ke Wind of Nature sebentar lagi, tapi dengan hilangnya pemegang Retribution Zetsu ini bisa ditabrak langsung. Tapi tidak, RRQ Akira akan memilih untuk ya jalan yang lebih pelan ya, lebih pelan tapi lebih safe juga. Itu ya, mereka akan menunggu untuk objektif kembali untuk Lord yang akan spawn. Jadi enhance Lord yang akan jauh lebih dimaksimalkan, tapi berhadapan dengan Melissa yang memang cukup strong nih buat defend di area base. Iya, itu bakal jadi PR sih. Yep. Karena Purify juga masih aktif nih, Om. Belum sempat ada player dari RRQ Akira yang bisa nge-trigger Purify dari Rinske. Dan memang untuk di Lord kedua, menurut aku juga bakal sulit ya untuk The Mongols bisa untuk memegang Lordnya, mengingat gap yang cukup jauh di angka 6.000 gold. Ini membuat RRQ Akira bisa loh untuk memaksimalkan pressure dengan Lord kedua yang nanti bisa mereka dapatkan. Dan sekarang gimana caranya RRQ Akira minimal sebelum Lordnya ada itu bisa nge-trigger Purify sih kalau menurut aku ya dari Rinske. Sehingga nanti Rinske-nya nggak bakal merasa aman gitu ketika dia bermain defense di dalam area base-nya. Ya, dan Lord yang spawn sepertinya tidak akan ada gangguan juga ya. Gak bakal ada yang aneh-aneh, gak ada. Selama tidak ada Luoyi ya gak bakal ada yang bisa muncul di belakang nantinya dengan diversion juga. So ya, Lord ini akan dipegang oleh RRQ Akira dan mereka akan berusaha untuk mengawal dan kembali apakah Lord ini bisa end the game atau hanya nih ya, hanya akan menjadi Lord yang mendapatkan best turret atau bahkan dengan Lord yang sia-sia juga bisa. Banyak kemungkinan memang, tapi jangan sampai Zetsu-nya tertangkap kembali nih. Ini split push sudah bukan jawaban juga dan The Mongols mereka hanya akan bermain di area base. Mereka tidak terlalu jauh dari wilayah base sama sekali. Ya, aku penasaran dengan item build apa yang dituju oleh Rinske. Harusnya udah jadi item keempat ya di menit ke-13 ini. Tapi akan seperti apa nih? Melissa berperan untuk di high ground defense dari The Mongols. RRQ Akira. Mereka menyerbu di bagian tengah dengan Lord yang sudah enhance. Di bagian bawah juga sama-sama mendorong. Tapi 1v1 di bagian atas. Zetsu seperti bisa di solo pick off dikejar oleh King. Dan berhasil menghindar di waktu yang tepat menjauh. Sekarang hanya 4 melawan 4 di area base-nya. Tapi lihat gimana satu hit dari Worldy. Belum berhasil mengeliminasi Bangai. Ada modal yang dikeluarkan, tapi masalahnya itu belum bisa untuk mendapatkan satu base turret. Dan sekarang The Way of Dragon karena Shenlin masih terlalu tanky. Dan Shenlin akhirnya hilang dengan Frigid Glacier dari Seigen. Dan Luis pun masih aman semuanya, di-heal kembali dengan favor effect yang dibawakan oleh Luis. Mencoba untuk masuk kembali ke dalam area pertahanan dengan wave ini yang mendekat di bagian bawah. Tapi RRQ Akira masih dengan 5 membernya, mereka mencoba untuk memaksimalkan dengan wave ini yang ada. Seigen kehilangan banyak HP dan harus berhati-hati, harus menunggu momentum dari gaining win seorang Luis. Dan ada best trade terakhir yang dituju oleh mereka, tapi kali ini sepertinya belum bisa menjadi jawaban. Tapi Spear of Alpha, King! 3 member tertangkap di sana, tapi Winter Crown digunakan untuk menghindar dan The Way of Dragon membuat Mikey pun down. Rinske di sisi lain juga hilang. Dan RRQ Akira bisa untuk mendapatkan triple kill dari Gusta Lagusta dan menutup game kedua dengan clean sweep untuk RRQ Akira. Gusta Lagusta triple kill yang didapatkan tadi dan
Kalau nggak salah dengan item terakhir Great Dragon Spear tadi ya. Wow, nambahin damage. Iya, Critical lagi. ada damage critical yang dilakukan dari Akio Akira. Clean win untuk mereka. 2-0 yang diraih tadi. Terlihat cukup berusaha payah di game yang pertama, tapi di game yang kedua mereka menunjukkan eksistensi dan juga dominasi mereka. Kerajaan dari Akio Akira belum berakhir. Masih akan berlanjut jelas, tapi ini masih di wildcard loh. Masih akan berjumpa dengan lawan yang cukup berat. Wow, dan 2 game yang sangat-sangat eye-pleasing banget untuk RRQ Akira. Mereka berhasil mendapatkan kemenangan penuh ya. Dan ini adalah tamparan yang cukup berat juga untuk teman-teman dari The Mongols yang berasal dari region Mongolia. Dan kita lihat juga gimana perjuangan dari mereka. Meskipun ini adalah penampilan perdana mereka juga untuk di panggung internasional ya. Betul, betul. Tapi mereka memperlihatkan, wow, luar biasa juga sih buat The Mongol ya. Iya, mereka punya mental yang sangat-sangat baik dan memberikan perlawanan yang begitu ketat. Terutama untuk di game yang pertama. Iya. Tapi game kedua nggak kelihatan juga. Belum. Kayak menurutku di game kedua tadi dari The Mongols Iya. banyak sekali pick off yang tidak sepatutnya didapatkan oleh Akira. Kalau aku ngelihatnya masih bertanya-tanya dengan Melissa yang diambil. Sebetulnya masih banyak chance untuk hero-hero lain selain Melissa pun dibawakan gitu. Dan kayaknya bakal bisa lebih setidaknya memenangkan power hero dibandingkan dengan Bruno ya. Karena kita tahu Bruno ya early game-nya volley shotnya kalau stack 10 juga sakit kan cyber Iya. leg-nya. Apalagi ketemu Melissa. Melissa kan. yang notabene-nya itemnya pasti Demon Hunter Sword. baru bisa efektif dulu kan. Baru bisa efektif awal. dulu. Oke. Iya. Moskov kemana ya? Atau mungkin Beatrix gitu. Granger. Granger. Ya Granger. tadi sempat dibahas juga ya sama TKC tadi. Main jauh. Tapi memang si Bruno ini lagi naik down banget. Iya. Jadi kalau kalian lagi main rank juga ngeliat ada yang ngeban Bruno gak usah dimarahin. Karena memang ini lagi kuat banget buat Bruno. Apalagi kita bicara soal landing phase. Bruno ini lagi top banget. Dan hari ini juga muncul hampir di setiap match ya. Ya tapi Bruno di game ketiga kayaknya Nggak muncul tuh ya? ada. Oke. Tapi kalah. Oke, tapi sisanya ada Bruno terus gitu. Selalu Ada Bruno muncul terus. Bruno yang kita tahu sendiri ya. Lagi-lagi flying tackle. Apalagi sekarang juga Melvic Gun jadi item yang Melvigan ya. ngebantu banget gitu ya. Betul. Udah range jauh, tambah Melvic Gun makin jauh. Makin jauh. Critical dari awal game punya skill dash, punya Purify yang bisa dibawakan. Jadi lengkap juga ya Bruno ini. Ya, Bruno lagi Game sekarang. lagi jadi bagus banget lah. Beda kan kalau Melvigan mungkin kalau kita bilang oh Laila bagus nih pakai Melvigan. Yes. Memang paling bagus dia lah Iya. jauh. Tapi gak punya escape seperti flying tackle yang dimiliki dengan Bruno. Benar. Dan kita akan menyaksikan untuk item build di game kedua. Dan ini matchnya berbanding terbalik dengan game pertama yang cukup ketat ya. Ini benar-benar dipegang oleh RRQ Akira. Ya kira mereka hanya memberikan 4 kill point untuk The Mongols tadi dan sama-sama punya Melvigan sebenarnya. Oke. Buat Rings K juga punya Melvigan. Tapi secara efisiensi ini jelasnya Gusta kelihatan sangat-sangat efisien sekali tadi. Dari lepasan volley shotnya dia. Yang memang ya berulang kali kalau hitnya ke target yang tipis ini bakal sakit juga ya. Dan untung ada Shenlin tadi. Kalau bukan Hylos di yang paling depan kayaknya lebih susah lagi sih buat The Mongols untuk bisa menahan ya. Karena berulang kali tadi Shenlin dengan Revitalize dengan Glorious Patonya juga ini masih bisa nge-hold loh untuk damage-damage yang dilepaskan dari Gusta. Iya. Dan kalau aku bisa bilang ya dengan item terakhir karena Great Dragon Spear juga itu nge-boost banget critical hit yang dimiliki dari Bruno ya. Karena lagi-lagi dari cyber leg-nya, stack ke 10 itu nambahin critical chance. Dengan dia Berserker Fury, Huskclaw dan juga Great Dragon Spear gitu. Ketika ward dia diaktifkan dia punya tambahan movement speed dan ya lengkap gitu. Apalagi range-nya kan jauh. Sementara yang bisa nge-reach ke arah Gusta pun gak ada gitu. Dia masih punya Wind of Nature kalau ada Zetsu yang ngedekat. Tapi ya kita gak pernah ngeliat ada momentum kayak gitu kan. Ya paling dekat memang Zetsu yang buat mendekat juga ya. Tapi Iya. Zetsu pun bukan kondisi aman kalau dekat dengan Gusta. Karena masih ada flying tackle untuk membuat dia kena Pusing ya? Pusing, muter kan dia kan. Puter malah ini. Nah, flying tackle loh. Tapi ya inilah dia untuk item initiations dari game kedua. Dimana kemenangan kembali jatuh ke tangan RRQ Akira. Dan dari emblem, Ya. sebenarnya ini yang tadi kita bahas ya. Ada basic common emblem yang memang dibawakan oleh Gusta membuat ya dia nggak perlu item penambah mana. Karena ya lagi-lagi dia pasti bakal boros ya Om. Betul. Dengan volley shotnya ya. Mananya boros, terus juga HP-nya bisa dicicil. Iya. Nah, jadi basic common adalah jawaban yang sangat bagus sekali untuk berjumpa dengan Melissa juga. Terutama dengan Quantum Charge yang dipakai dengan dia. Jadi ya landingnya strong, itemnya dapat, ya akhirnya bisa untuk bisa menangin secara keseluruhan juga ya. Dari Lordnya yang semuanya jatuh ke tangan RRQ Akira. Mungkin juga dengan orange buff dan purple buff. Ini kemenangan cukup telak sih karena cuman Turtle berarti ya yang pegang dengan The Mongols. Iya, sisanya dipegang oleh RRQ Akira ya. Dan lihat damage dari Gusta di angka 67.000 damage.
cukup besar, bahkan hampir 2 kali lipat juga dari Ringske ya dengan Melissa yang kita tahu notabene-nya kalau Bruno itu kan single target kan, tapi meledak damage-nya eksplosif gitu kan. Tapi kalau Ringske memang DPS tapi ya dia Multiple, area ya, gitu, shot, multiple ya. target kan. Dan oke, kita lihat juga dimana gold gap-nya juga terpaut cukup jauh di angka 9.000 gold, tapi ini gak jadi masalah karena ya semua objektif setelah turtle yang 2 kali didapat oleh The Mongol semuanya dipegang oleh RRQ Akira dan it is what it is. Kemenangan penuh untuk RRQ Akira dan siapa yang peringkat pertama dari grup B Om, karena dua-duanya Insilio dan juga RRQ Akira sama-sama 2-0 nih. Nah, Gimana nih? ya nggak apa-apa. Siapa coba? Kalau ya menurutku sih tergantung apa diurutkan berdasarkan abjad dulu, ya kan? Atau dari game time dulu. Ya kan Ntar kita bisa cek juga. nih ya, ntar kita Ya, cek ya betul, standingnya ya. standing seperti apa. Karena ini mereka masih akan bertemu kan antara 1 dengan 2 juga gitu loh. Jadi Bener. siapapun yang ada di peringkat pertama untuk hari ini, ya bakal berubah lagi pasti buat besok gitu. Karena semua bakal berjumpa dan pasti akan ada perbedaan. Ya, dan kita pasti udah gak sabar sih untuk menemukan satu tim dari wildcard ini yang bisa lanjut ke babak Swiss Stage di M6 World Championships. Tapi buat teman-teman sekali lagi yang nanya, Bang, tim Indo kapan main Bang? Sabar teman-teman semuanya, M6 World Championship ini akan dimulai di tanggal 28 November ya. Jadi kalian semua standby aja, jangan sampai lewatkan 28 November, kita bakal mulai dari pertama M6 World Championships. Dan untuk MVP di game kedua, jatuh kepada siapa Om? Gusta Lagusta kah? Gusta Lagusta sih King. Gusta Lagusta? Iya sih. Dan MVP by GoPay jatuh ke tangan Gusta Lagusta dengan Bruno yang kali ini tanpa tersentuh sama sekali. Benar. Karena setauku memang dia pegangannya juga Bruno sih. Salah satu comfort hero untuk Gusta Lagusta selain daripada Cloud ya. Oke. Tapi itu untuk di M Series berapa tahun belakangan sih udah lumayan lama juga. Tapi sekarang kembali muncul untuk Bruno ya, muncul kembali ke permukaan. Tadi emblemnya sempat kita lihat, Melvic Gun menjadi item ketiga selalu untuk first item Husklaw, second item Berserker Fury. Jadi cara laningnya ketika sudah punya Husklaw ini akan strong banget di lane, terus juga setelah itu Berserker Fury akan menunjang lagi untuk pemberian critical damage-nya dan akhirnya ada Melvic Gun juga. Dan dari segi highlights memang kita bisa bilang RRQ Akira tampil lebih prima di game kedua ya. Setuju. Karena dari early game ya mereka benar-benar membuat kesulitan, terutama untuk The Mongols mendapatkan poin kill pertama aja sulit banget untuk bisa didapatkannya. Kita lihat gimana agresi yang mereka lakukan, bahkan hingga di turtle yang ketiga ini berhasil membuat The Mongols terdiam. Memang untuk turtle oke, bisa didapatkan oleh The Mongols, tapi nggak ada pertukaran yang adil karena lagi-lagi Shenlin ini bisa menjadi korban untuk kesekian kalinya. Tapi momentum memang didapatkan juga untuk bisa menahan dengan satu kombinasi skill yang baik di area bagian bawah. Tapi jujur dengan Lord kedua semuanya berantakan, semuanya langsung dipegang kendali oleh RRQ Akira. Dan somehow ini menjadi akhir karena lagi-lagi targeting yang mahal dari Tekasi ya Om. Iya, ini Chow-nya semua tim kayaknya bisa di flex ya sekarang ya. Iya ya. Kayak game 3 juga tadi kan flex buat Chow-nya. Dan kayaknya Chow ini bakal jadi hero